Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Muhammad Rizal dengan NPM 2308260007. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang defen trombosis atau DVT pada blok kardiologi. Baik, di sini DVT itu adalah kondisi terbentuknya bekuan darah atau trombus di dalam vena dalam. Paling umum terjadi di tungkai bawah, kaki atau paha. Jadi penyebab dari DVT ini yaitu yang pertama ada stasis aliran darah, yang kedua cedera atau kerusakan endotel, dan ada keadaan hiperkoagulasi. Kemudian manifestasi klinis dari DVT yang pertama nyeri dan bengkak, kemerahan atau perubahan warna kulit, kemudian peningkatan suhu lokal, tanda Homans nanti dijumpai positif, kadang-kadang demam ringan. Kemudian kita tanyakan pada bagian anamnesis, yaitu kita tanyakan gejala khas seperti nyeri tungkai. Kemudian kita tanyakan imobilisasi lama, kita tanyakan riwayat operasi besar, kita tanyakan riwayat kanker, kemudian kita tanyakan riwayat DVT sebelumnya, apakah pasien pernah mengalami DVT. Kemudian kita tanyakan apakah pasien sedang hamil atau tidak. Kemudian kita tanyakan riwayat keluarga trombosis, apakah pasien ada keluarganya yang mengalami riwayat trombosis. Kemudian pemeriksaan fisik dari DVT yang pertama pembengkakan satu sisi tungkai, kemerahan dan hangat lokal. Kemudian tanda Homans yaitu nyeri betis saat dorsifleksi kaki. Ini tidak spesifik. Kemudian peningkatan lingkaran betis dibandingkan sisi kontralateral dan palpasi nyeri di sepanjang vena dalam. Kemudian pada pemeriksaan penunjang kita dapat yang pertama kita lakukan pemeriksaan skor Wells. Kemudian yang kedua kita lakukan pemeriksaan compression ultrasonografi, yang dimana compression ultrasonografi merupakan pemeriksaan non-invasif pilihan untuk membantu menegakkan diagnosis pada kecurigaan DVT secara klinik. Yang ketiga D-dimer, yang dimana pengukuran kadar D-dimer yang merupakan hasil degradasi fibrin yang dimediasi plasmin, merupakan uji CU tambahan untuk meningkatkan ketepatan diagnosis DVT. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang venografi, yang dimana venografi kontraks adalah jenis sinar X khusus di mana bahan kontraks atau pewarna disuntikkan ke pembuluh darah besar di kaki atau pergelangan kaki sehingga pemeriksa dapat melihat pembuluh darah dalam di kaki dan pinggul. Kemudian pemeriksaan terakhir bisa juga dilakukan pemeriksaan MRI, yang dimana MRI ini sangat akurat untuk mendiagnosa DVT, termasuk DVT distal atau betis, panggul, dan trombosis asimptomatik pada wanita hamil. Kemudian pada bagian tata laksana, yang pertama tata laksana di non farmakologinya itu yang pertama kita lakukan bed rest, yang dimana kegiatan pembatasan aktivitas untuk menderita DVT berperan penting karena slot atau bekuan darah akan tercegah menuju paru. Kemudian yang kedua penggunaan compression stocking, di mana compression stocking sangat dianjurkan kepada penderita yang memiliki gejala berat serta memiliki fungsi vena yang kurang baik. Kemudian yang ketiga kita lakukan mobilisasi awal, di mana mobilisasi awal dilaksanakan secara perlahan untuk mengembalikan fungsi vena yang sebelumnya berada pada kondisi statis. Yang keempat kita lakukan meninggikan posisi kaki, di mana meninggikan posisi kaki tungkai lebih dari pinggul bertujuan untuk memperlancar aliran darah balik vena. Kemudian yang terakhir kita lakukan intermittent pneumatic
compression, yang dimana alat ini merupakan tekanan buatan dari luar yang diletakkan di bagian tungkai bawah dan atau paha. Penggunaan alat kompresi ini dilakukan selama 10 detik setiap menit dengan tekanan sebesar 35 sampai 45 ataupun 40 mm air raksa. Baik, kita lanjut ke untuk farmakologinya. Jadi untuk tata laksana farmakologinya, yang pertama kita berikan terapi unfractionated heparin didasarkan pada berat badan dan dosis yang disesuaikan dengan nilai activated partial thromboplastin di time, yang dimana singkatannya dari APTT. Kisaran nilai APTT ideal sebagai kontrol adalah 1,5 hingga 2,5. Diberikan dengan cara bolus intravena 80 international unit per kilogram berat badan. Lalu diberikan infus 18 international unit per kilogram berat badan per jam. Sebelum memulai pengobatan heparin, pasien berusia di atas 65 tahun, mereka yang memiliki bekuan darah yang baru terbentuk dan memulihkan potensi vena terlebih dahulu. Kemudian yang kedua diberikan low molecular weight heparin atau LMWH. Seperti sebelumnya, warfarin dan LMWH diminum bersamaan selama 4 hingga 5 hari. Kemudian kombinasi tersebut dihentikan saat INR mencapai 2 atau lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, warfarin, di mana obat yang direkomendasikan untuk antikoagulasi akut adalah warfarin. Meskipun butuh waktu seminggu atau lebih lama untuk mulai bekerja, warfarin diberikan segera setelah DVT terdeteksi. Kemudian yang keempat, diberikan terapi trombolitik, di mana lebih cepat daripada antikoagulan. Terapi trombolitik bertujuan untuk menghancurkan bekuan darah yang baru terbentuk dan memulihkan potensi vena. Baik, aplikasi pada DVT itu yang pertama ada emboli paru, sindrom pasca trombosis, DVT berulang, dan kematian. Inilah referensi yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.